Baik, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat atau lebih tepatnya ibu-ibu ya, karena yang kebanyakan hadir ini dari ibu-ibu guru. Oke, selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat malam, Bu Leli. Baik, alhamdulillah pada malam hari yang mendung-mendung ini ya, mungkin sama karena kita cuacanya kan bisa ngata saja ya. Insya Allah sama-sama tadi hujan. Alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya masih menyempatkan diri untuk bergabung dalam Zoom ini, yang mana nanti mulai dari memandu kegiatan di awal sampai pada pemaparan materi nanti akan saya sendiri yang melakukan. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, saya izin untuk memandu kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk nama yang kita sepakati dalam Zoom ini mungkin bisa diganti dengan nama guru atau nama tenaga pendidik yang ikut hadir ya. Jadi agar lebih mudah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bergabung dalam Zoom malam ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya dulu menyapa Bapak Ibu dengan sebuah pantun ya. Cakep. Oke, Oh, belum ya? tapi nanti dijawabnya jangan cakep karena saya perempuan cantik aja gimana? Oke, oke. Oke ya. Satu kali dua sama dengan dua. Cantik. Empat dikurang satu sama dengan tiga. Cantik. Malam ini saya akan sapa Bapak Ibu dengan slogan kita. SMA, maju bersama, hebat Hebat semua. semua. Oke, tepuk tangan dulu Hebat untuk kita semua. semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan langsung share screen ya Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah sudah nampak? Ya, Ya, sudah. Pak. Dah. Sudah, Oh, baik. Mbak. Jadi malam ini saya akan menyampaikan, mendesiminasikan materi yang telah saya pelajari dalam kegiatan pendidikan, pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu berkenaan dengan budaya positif. Adapun materi yang akan kita bahas terdiri dari beberapa topik ya. Jadi budaya positif ini lingkup di dalamnya luas. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya, berkenaan dengan kegiatan ini saya difasilitatori oleh Ibu Lailatul Huriyah dan juga pengajar praktik saya adalah Bu Nuraini Ajis. Mungkin beberapa sudah kenal ya. Bu Nuraini ini posisinya guru di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Guru bahasa Indonesia kalau tidak salah. Ya, dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 10 yang parkir ikut mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak pada angkatan 11 ini. Baik, nah sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk fokus terlebih dahulu. Yuk kita fokus sebelum kita memulai materi. Sebelum saya menyampaikan materi pada malam ini, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya untuk fokus terlebih dahulu. Silahkan ibu-ibu semuanya memperhatikan benda-benda apa saja yang ada di sekitar ibu-ibu sekalian. Diperhatikan terlebih dahulu, kanan kiri, atas bawah, depan belakang ya, apa saja yang ada di sekitar ibu-ibu semuanya. Ya. Oke, sudah diperhatikan ibu-ibu? Ya, sudah. Oh, Siap, sudah. sudah, Baik. Ustazah. Nanti setelah, oh ada Bu Fajrin juga, Masya Allah. Dinas luar tapi menyempatkan diri, terima kasih. Ya, baik. Eh, Setelah ini silakan sesuai dengan instruksi saya, silakan ibu-ibu ketika saya menyebutkan barang atau warna yang berkenaan dengan apa yang ada di sekitar Bapak Ibu-ibu semuanya bisa ditunjukkan melalui layar ya. Pastikan untuk kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Baik ibu-ibu, silakan tunjukkan benda berwarna merah.
Ada tidak di sekitarnya yang bendanya berwarna merah? Silakan ditunjukkan. Wah, siap. Itu Ibu Yani sudah keluarkan Ah, lipstik. Oke. ya di ruangan saya kah maksudnya Bu Leli? Ya, Ibu. Di ruangan saya. Ya, di sekitar Ibu. Di kanan kiri Ibu ada tidak benda berwarna merah? Entah itu pulpen kah, buku catatan. Ada? Oh, kerudung. Oke, Bu Ayu ada kerudung. Oke, Stiker sekarang. apa? Oh iya, oke, botol. Itu apa? Oh, tutup tutup gelas ya? Oh, oke. Sekarang Sambel. keluarkan benda berbentuk segitiga. Ada tidak? Benda Ketiga. yang bentuknya segitiga. Oh, sulit ya, sulit ya. Oke, Nggak kalau ada, begitu nggak ada Bu Ada, Leli. ada ada. tapi harus pindah. Kayaknya Oh, lengkap oke. Bu Entri deh. Kalau begitu warna yang lain kalau gitu saya minta. Benda yang warnanya hijau. Oh, Hijau. plus crime. Oke. Ah, baju gue. Oh, bajunya Bu ya. Oke. Ditunjukkan sedikit aja kainnya ya Bu ya. Oke, baik. Benda yang bentuknya persegi panjang. Ada tidak? Ada bantal. Oke, bantal. Sudah standby ya berarti. Kalau mengantuk Udah di ya. kamar. Oke, yang terakhir silahkan tunjukkan senyuman yang terbaik Bapak Ibu semuanya. Oke, saya rekam dulu ini senyumannya yang paling penting ya. Oke, baik. Oh, Masya Allah, Bu Aisyah juga mengikuti Zoom ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah berarti Bapak Ibu semuanya sudah cukup fokus ya untuk ikut dalam kegiatan diseminasi malam ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai dan mengawali kegiatan ini, saya ingin bersama Bapak Ibu membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, misalnya saya beri contoh menjadi pendengar yang baik karena malam ini kita bertemu melalui media online dengan Zoom. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada masukan lain, kesepakatan lain yang ingin diajukan selain menjadi pendengar yang baik. Apakah dalam pertemuan ini boleh makan dan minum Bapak Ibu bagaimana? Kita sepakati. Tidak boleh supaya Tidak tidak boleh. mengganggu. Boleh Oke, minum mungkin Bu, kalau nanti haus. kalau Boleh makan. minum tapi tidak boleh makan. Oh, Ya, oke, baik. Sepakat tidak Bapak Ibu semuanya? Boleh minum tapi tidak boleh makan. pakat. Oke, selanjutnya untuk mic-nya mungkin ya. Mic-nya bila mana memang posisinya di dalam kondisi yang di dekat jalan raya atau sangat berisik di sekitarnya mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Kalau memang ternyata perlu untuk berbicara nanti bisa dinyalakan kembali. Sepakat seperti itu Bapak Ibu untuk mic-nya? Pakat. Pakat. Oke, kemudian untuk video saya rasa kita sepakat kondisional ya. Kalau memang jaringannya bagus, baik, dan situasinya memungkinkan, boleh dinyalakan. Dan kalau ternyata tidak memungkinkan juga tergantung daripada kondisi Bapak Ibu semuanya. Baik. Oh, ada beberapa teman-teman yang baru masuk juga. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya ya. Ada Ibu Fitri yang baru masuk. Kemudian ada Bapak Firman juga. Eh, Selamat datang Pak Firman dan Bu Fitri. Terima kasih sudah hadir malam ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi tadi pertama kesepakatan kita adalah menjadi pendengar yang baik. Kedua adalah boleh minum tapi tidak diperkenankan makan. Ketiga untuk mic-nya mohon diperhatikan. Oke, baik selanjutnya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya untuk berbagi dan perkenankan saya untuk memandu kegiatan diskusi pada malam hari ini. Jadi, saya tidak bermaksud untuk menggurui
saya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya ya, diizinkan atau tidak? Diizinkan, Bu. Oh, terima Silahkan, kasih. Bu. Baik, topik pembahasan kita pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini cakupannya sangat luas dan sangat banyak. Kita bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Danu ataupun Pak Hasrul dan juga Bu Putri mungkin ya. Nah, ini ada beberapa hal yang masih sama kaitannya, kita ulas kembali di sini. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini penting. Mengapa demikian? Karena menjadi seorang guru yang baik, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan budaya yang positif itu di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi saya sudah sebutkan, akan kita bahas pada malam hari ini. Dan semoga dengan apa yang saya sampaikan malam ini, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Meskipun memang nanti kita akan dapati beberapa yang tidak sesuai mungkin dengan apa yang kita inginkan, ya, tapi harapannya kita bisa melakukan perubahan yang baik sedikit demi sedikit ke depannya. Nah, ini saya informasikan terlebih dahulu, ingin menyampaikan terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar ketika mendengar pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Merdeka belajar, merdeka mengajar. Yang mana titik pusatnya pembelajaran berdiferensiasi itu siapa Bapak Ibu? Titik pusatnya atau yang menjadi eh, pusat sentral dalam pembelajaran itu siapa? Murid atau Murid. guru? Murid. Oke, muridnya. Jadi di zaman sekarang ini pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip ini, pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang mana hal itu semuanya dikaitkan atau diambil dari dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui bahwasanya dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik materi ini, Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan apa yang tertulis dalam uraian kegiatan ini. Kita kan punya telapak tangan, alhamdulillah ya, 2 telapak tangan. Jika semisal kita adalah A, Anda adalah A, orang yang ada di sekitar Anda adalah B. Anggaplah anaknya Bu Ayu itu B, ya, atau Farik itu B. Nah, siapapun yang ada di sekitar kita ini disebut sebagai B. Kemudian kita menuliskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita dalam sebuah kertas. Kertas itu kemudian kita genggam, ya, dimasukkan ke dalam genggaman tangan seperti ini, digenggam sekuat tenaga dengan segala upaya, karena tadi yang kita tuliskan dalam kertas ini adalah hal yang sangat berharga, seperti itu. Kemudian ada B. B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai caranya untuk meminta kita memberikan benda tersebut, entah itu dengan bujukanlah, rayuan, atau bahkan diancam. Nah, dan hal-hal lain yang bagaimana caranya supaya kita bisa membuka dan akhirnya memberikan apa yang ada dalam genggaman tangan kita tersebut kepada orang lain. Nah, itu ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau semisal Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga, yang meminta adalah si B misal. Anggaplah B itu orang lain, kemudian dia mengancam. Nah, apakah akan Bapak Ibu berikan apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu? Kalau yang ada di genggaman itu yang ditulis adalah keluarga misal, yang terpenting berharga adalah keluarga. Nah, kemudian ada orang lain yang ingin mengambil. Kira-kira Bapak Ibu akan mempertahankan itu sekuat tenaga atau akan memberikannya kalau diancam?
tidak akan diberikan. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu, ketika anggaplah genggaman tangan itu adalah diri kita, ketika kita sudah memiliki sesuatu yang berharga yang kita ingin lindungi, maka ketika orang lain berusaha sekuat tenaga baik dengan bujukan, rayuan, ancaman, dan lain sebagainya, ketika kita memang tidak berniat untuk memberikannya, maka otomatis genggaman tangan kita pasti akan semakin kuat apa semakin renggang? Semakin kuat. Semakin kuat. Begitu pula kalau semisal kita tidak berniat untuk melindungi apa yang ada di dalam genggaman tangan ini, maka tangan kita kira-kira merenggang atau semakin kuat? Merenggang. Merenggang. Baik, betul sekali. Nah, seperti itu pula kaitannya dalam materi ini ya Bapak Ibu, nanti akan berkenaan dengan yang disebut dengan motivasi internal. Ya, seperti itu. Ada beberapa miskonsepsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah, yaitu hubungan interaksi antara kita dan murid. Yang pertama yaitu tentang ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, mungkin kalau dulu saya juga sempat merasakan ketika belajar di dalam kelas masih terdapat, mungkin kita sering sebut pembelajarannya belum berpihak pada murid kan, kalau sekarang itu digaungkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau dulu mungkin kita masih menerapkan pembelajaran yang berpihak pada guru. Nah, jadi seakan-akan yang belajar itu semuanya alurnya ditentukan oleh guru, tujuannya ditentukan oleh guru, prosesnya oleh guru, apa yang ingin dicapai harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru, sehingga murid pasti masih lebih kebebasannya dalam belajar masih terbatas. Nah, ini adalah salah satu ilusi guru mengontrol murid. Tidak hanya itu, dalam hal berperilaku pun demikian, dalam hal minat dan bakatnya pun demikian. Jadi guru seakan-akan terlalu mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir, oh kalau saya berikan penguatan-penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Tapi pernah tidak Bapak Ibu merasa terkadang penguatan-penguatan positif yang diberikan secara terus-menerus kepada siswa itu bisa berimbas pada ekspektasi hebat yang akhirnya memberatkan diri peserta didik tersebut ya, karena ekspektasi dari luar sehingga anaknya merasa sedikit lebih tertekan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang dimaksud dari ilusi ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Misal anak kita, anak didik kita berbuat salah. Kemudian kita berikan kritikan atau mungkin pernah dengar dengan sindiran-sindiran yang mana sindiran itu ditujukan agar anak itu merasa bersalah. Gitu. Kalau anak cenderung merasa bersalah kan pasti terlihat ya dari raut wajahnya, tiba-tiba dia menunduk gitu ya. Anggaplah misalnya saya melakukan kesalahan, Ibu Ayu menegur saya, membuat saya merasa bersalah. Biasanya yang ditampakkan itu wajahnya dari siswa seperti apa Bu Ayu? Biasanya siswa itu akan menampakkan wajah yang bete Iya, bete. kalau ditegur. Betul sekali. Dia sedih, ya kan, seperti itu. Kemudian dari raut wajahnya terlihat dia merasa bersalah. Ternyata dari rasa bersalah yang ditimbulkan itu bisa menyebabkan adanya rasa dendam di hatinya siswa. Nah, ini yang kadang kita kurang sadari. Ternyata ada loh dampak negatif yang ditimbulkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya orang dewasa itu kan dikaitkan dengan ilmunya pasti lebih tahu daripada yang lebih kecil. Nah, beberapa kan berpikirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika diberitahukan tentang hal-hal yang positif dari orang yang anak-anak seperti itu, kadang terdengarnya seperti kurang sopan atau bagaimana gitu kan, atau
semisal seakan-akan orang tua itu, misalnya kalau misalnya antara hubungan orang tua dan anak, seakan-akan orang tuanya tahu apapun yang ada di dunia, sehingga kalau anaknya diarahkan untuk A, B, C, anaknya harus ikut. Nah, kamu pokoknya harus jadi dokter, padahal sebenarnya anaknya punya basic lain yang mungkin belum ditampakkan. Nah, yang seperti itu. Jadi seakan-akan orang dewasa itu berhak untuk memaksa karena lebih tahu. Nah, jadi ini miskonsepsi yang masih sering terjadi di sekitar kita dan ini harus kita hindari. Ya, untuk bisa apa Bapak Ibu? Untuk bisa tadi mewujudkan lingkungan budaya positif. Oh, mohon izin Bapak, selamat datang Bapak Suparto selaku Kepala SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Maaf saya baru menyapa, Bapak baru lihat. Saya lanjut Bapak Ibu semuanya. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih jelas, Bu Leli? Oh, baik. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi kalau memang ternyata dahulu kala atau beberapa waktu lalu kita masih punya pandangan-pandangan di kolom yang sebelah kiri ini berkenaan dengan stimulus respon, maka mulai saat ini kita harus mencoba merubah pola pikir atau mindset kita ke teori kontrol. Seperti apa contohnya? Realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, padahal hakikatnya kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Seperti itu pula pada anak-anak. Nah, jadi ketika pembelajaran kita harus memperhatikan kebutuhan mereka, ternyata satu anak dengan anak yang lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, tergantung daripada mereka melihat sudutnya yang mana, bisa saja tapi dari sudut yang sama pun mendapatkan pandangan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi dalam budaya positif ini Bapak Ibu, ketika kita mendapati seorang anak melakukan sebuah tindakan yang berlainan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang sudah seharusnya diati dalam aturan, kita harus pahami bahwasanya tindakannya itu pasti ada tujuan atau mungkin ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dari kebutuhannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang. Nah, jadi ketika saat dulu misalnya sebelum kita menerapkan budaya positif, kita masih saja dalam benak kita itu ada pikiran-pikiran yang terkait dengan stimulus respon ini, maka dalam budaya positif hal itu harus dirubah menjadi teori kontrol yang tertera pada tabel yang ada di sebelah kanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kita sharing session sebentar. Menurut Bapak Ibu semuanya, disiplin itu apa? Nah, kita mau masuk ke sesi materi yang pertama yaitu tentang disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Izin saya stop sharing terlebih dahulu. Nah, apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu posisinya tidak bisa dengan mic, boleh ditulis saja di dalam apa ini namanya? Kolom chat. Chat chat Zoom ya, kolom chat. Silahkan ditulis di dalam kolom chat misalnya disiplin itu apa? Nah, seperti itu boleh. Contoh, ya silahkan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin?
Atau kita mau coba dengan ini saja, permainan ini. Oh, sudah ada Ibu Ike tulis. Disiplin adalah suatu tindakan untuk membuat sesuatunya lebih teratur. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh ya, disiplin adalah sikap patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Keteraturan yang dilakukan secara berulang dengan tempo atau waktu yang sama. Disiplin adalah sikap patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang ada. Manakala kita bisa mengendalikan diri untuk melakukan hal yang bertanggung jawab. Iya, bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan opini atau pendapatnya berkenaan dengan makna disiplin itu sendiri. Sesaat ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita kurang lebih seperti apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib tadi, ya kan? Keteraturan, kepatuhan, tanggung jawab, dan seringnya dihubungkan juga dengan hukuman. Betul atau tidak? Betul. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya eh, disiplin itu berbeda dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Karena bila mana kita belajar tentang disiplin positif, itu tidak harus diberikan dengan adanya hukuman. Malah hukuman itu merupakan salah satu alternatif yang terakhir dan kalau perlu Oke. tidak digunakan sama sekali. Nah, ini materi sesi pertama akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Nah, jadi kalau dalam disiplin positif, hukuman itu adalah alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oh, oke, sudah di mute ya suaranya Bu Aisyah. Oke, baik. Nah, sedangkan dalam budaya kita yang biasanya kita lakukan di setiap harinya, betul sekali seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan sesuatu yang mana itu dilakukan untuk bisa mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Dan terkadang hal itu berkenaan dengan hukuman dan seringnya adalah memberikan rasa ketidaknyamanan. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang menerapkannya. Kemudian itu berlainan dengan apa yang ada dalam pemikiran atau pendapat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Jadi kalau dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, semua materi yang kami bahas itu dikaitkan lagi dengan filosofi daripada pendapat Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi itu landasannya. Sama juga halnya dalam Merdeka Belajar ini, landasan filosofisnya berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya jadi kalau menurut pendapatnya Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sekarang apakah disiplin yang kuat itu sama pemahamannya seperti yang kita pahami selama ini? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang mana disiplin ini memiliki motivasi internal dari dalam diri masing-masing, ya. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk membantu mendisiplinkan kita dengan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Ya, jadi yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih utamanya dalam disiplin positif ini adalah bukan orang lain memaksa kita untuk sadar, tapi kita sendiri yang memiliki motivasi kuat dalam diri
untuk bisa selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya, sesuai dengan aturan atau kesepakatan dan keyakinan yang sama-sama kita yakini bersama. Itu. Kemudian dalam disiplin positif, tujuan dari disiplin positif ini adalah mengarah pada kontrol diri, yang mana kontrol diri itu bisa membantu siswa ataupun kita semua untuk selalu melakukan segala tindakan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan selain itu juga membuat murid paham dan menyadari adanya motivasi internal tersebut. Jadi tahu kalau di dalam dirinya itu ada semangat untuk selalu mau taat dan mengikuti kepatuhan yang memang sudah kita sepakati bersama. Bukan karena dipaksa, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada poin, bukan juga karena adanya pujian dari Bapak Ibu guru di sekitarnya. Oke, baik. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah, yang pertama adalah dengan membina dan mendidik murid secara individual ataupun berkelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual ini ataupun kelompok perlu mendapatkan dukungan dari adanya kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau saat ini sistem di sekolah kita masih belum menerapkan disiplin positif, maka sesungguhnya untuk bisa menerapkan disiplin positif ini, kita perlu bersama-sama merangkul Bapak Ibu guru semuanya untuk bersama-sama melihat kembali, membuka kembali tentang tata tertib, disiplin yang kita terapkan, itu seperti apa, dan bagaimana caranya supaya kita bisa merubah itu sedikit demi sedikit sehingga kita bisa bersama-sama mengimplementasikan disiplin positif. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Tadi kan saya ada menyinggung ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contohnya misalnya seperti yang ada tertera dalam profil pelajar Pancasila. Tadi ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian ada apa lagi? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang lainnya ada terangkum dalam 9 pilar karakter, ada juga the 7 essential virtues, ya. Baik. Untuk motivasi perilaku manusia, tadi saya sempat menyinggung di awal terkait dengan motivasi. Kalau disiplin positif, tadi saya sebut motivasi terpenting adalah internal apa eksternalnya Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif. Internal. Internal, betul sekali. Tadi seperti ilustrasi terkait dengan genggaman tangan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau memang ternyata berpegang teguh terhadap apa yang telah disepakati bersama, insya Allah godaan apapun yang ada di luar tidak akan bisa menampik atau membuat anak itu terjerumus kalau memang ternyata kesadaran dari dalam dirinya itu sangat sangat kuat atau motivasi internalnya sangat kuat. Nah, ternyata manusia itu motivasinya terbagi kan menjadi beberapa. Nih ada eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, ini cukup sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan itu merupakan salah satu keduanya adalah masuk dalam motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi dari internal.
Ya, jadi kalau misalnya ada seorang anak yang dia selalu saja menaati tatanan atau aturan sekolah, ya berarti itu salah satu bentuk penghargaan bagi dirinya sendiri, yang merupakan bentuk penghargaan itu merupakan salah satu bentuk motivasi internalnya. Untuk motivasi internal ini, harapannya adalah nantinya bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh berdasarkan apa yang kita dapatkan dari apa yang telah dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya siswa merdeka itu adalah artinya dia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, ini tadi yang dimaksudkan. Jadi disiplin diri di sini, disiplin positif di sini maksudnya adalah motivasi internal yang akhirnya bisa mengakibatkan anak tersebut mampu untuk mengontrol dirinya sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan itu bisa dikaitkan dengan hal-hal lain yang berkenaan dengan kesehatan juga, kebersihan, ketaatan kepada Tuhan, patriotisme, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sudah pernah pasti mendengar tentang keyakinan kelas. Sampai saat ini, apakah ada yang belum pernah mencoba membuat keyakinan kelas? Iya, toh. Padha ae ra entuk bonus iki. Iya, toh. Nek Mas Rungku. Sepertinya semuanya sudah pernah ya Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya. Coba kalau Sudah. kita pikirkan bersama, Keyakinan kita sudah kelas berbeda iya, dengan peraturan kelas ya Mbak Leli. berbeda. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus disebutnya keyakinan kelas? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Selama ini Bapak Ibu ketika dengar keyakinan kelas, pasti pikirannya sama kayak saya ini. Mikirnya, oh, keyakinan kelas ya sama aja kayak peraturan kelas. Padahal sebenarnya esensi dan maksudnya itu berbeda. Adakah yang pernah mempertanyakan ini di benaknya? Atau baru ketika saya tuliskan di sini baru tahu juga, oh ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Berbeda. Kalau dari kalimatnya kita bisa membedakan, ya memang ada titik tekan yang berbeda antara kata keyakinan dengan peraturan. Iya, betul sekali Bu Enzi. Jadi, kenapa ada perbedaan kata dari keyakinan dan juga peraturan itu? Ya, tapi sebelum masuk ke situ, sekarang kita lihat dulu di sini. Perhatikan pertanyaan yang saya tuliskan di sini. Kalau ditanya, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm pada saat mengendarai motor ke sekolah misal? Mengapa ada peraturan untuk menggunakan helm? Kira-kira jawabannya alasannya karena apa, Bapak Ibu? Tentunya pasti tidak jauh-jauh ya dari Ya untuk aman. keselamatan ya. Boleh buat Oh, aman. karena pengendara helm belum sepenuhnya menyadari bahwa memakai helm itu adalah diperlukan untuk keselamatannya, sehingga harus Baik. dibuat peraturan. Oh, oke. Kalau Bu Ika tadi menjawabnya aman ya? Iya, Oh iya, oke. Ada masukan yang lain? Mungkin kurang lebih jawaban kita sama Bapak Ibu ya. Berkenaan kenapa ada aturan anak-anak ketika pergi ke sekolah menggunakan motor harus dengan menggunakan helm. Karena pasti alasannya tadi pertama demi keselamatan baik itu pengendara atau pengemudi di jalan. Tidak hanya untuk si pengendara motor itu sendiri saja, tapi pengendara lain pun juga sama. Dan untuk ketertiban dan keamanan juga. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Ini kalau dulu ya, ketika masa pandemi. Kenapa kok ketika masa pandemi itu orang-orang diharuskan mengenakan masker, mencuci tangan setiap saat, baru pegang pulpen cuci tangan, baru makan cuci tangan, baru pegang pintu cuci tangan. Kan dulu itu serba cuci tangan, bahkan kita bawa desinfektan ya kemana-mana. Alasannya karena apa? Kalau itu ketika pas masa pandemi itu Bapak Ibu. Untuk melindungi diri. Oke, betul, melindungi diri. Mungkin alasannya yang lain juga sama ya Bapak Ibu ya.
Alasannya tidak jauh-jauh dari itu, melindungi diri supaya tetap bisa terjaga kesehatannya dan tidak sakit. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ketika memang kita membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Karena ternyata kalau peraturan itu anak-anak ketika kita sebut peraturan itu mungkin saja datangnya dari salah satu pihak, entah itu gurunya, entah itu ya biasanya lebih banyak datangnya daripada guru kalau untuk peraturan. Tapi ketika kita menyebutkan keyakinan kelas, keyakinan itu datangnya kita bersama, dari siswa iya, dari guru juga iya. Ya, jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, hal itu tidak hanya datang dari si guru saja, tapi dari siswa. Bahkan lebih baik bila mana siswa yang mencetuskan tentang keyakinan kelas itu. Kenapa demikian? Karena nanti dia akan berpikir tentang apa alasan kenapa kok harus seperti ini. Nah, alasan-alasan di balik pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuat diri kita atau membuat anak-anak tersebut tersadar di dalam dirinya tentang pentingnya kenapa kesepakatan atau keyakinan kelas itu perlu ditaati dan dijalankan secara konsisten seperti itu. Nah, manfaat keyakinan kelas yang pertama, ya di sini saya tuliskan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi itu Bu Endri tadi ya kan yang berkenaan dengan apa sih perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan datangnya dari satu pihak, ya lebih banyak biasa dari guru yang menyebutkan aturan di kelas kita, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengantuk. Nah, hal itu cenderungnya diucapkan oleh guru, tapi tidak melihat dari sudut pandang siswa. Sedangkan kalau dari keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan seluruh warga yang ada dalam kelas. Ya, lebih utamanya adalah diberikan kesempatannya kepada siswa untuk mencetuskan keyakinan kelas itu sendiri. Kenapa demikian? Alasannya ini, manfaatnya adalah agar anak-anak menjadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna bagi mereka. Nah, sehingga dengan keyakinan yang kita sepakati bersama, yang mana mereka sadar nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam keyakinan itu, kemudian apa tujuannya, dan kenapa harus ditaati, kenapa harus dijalankan. Insya Allah anak-anak menjadi paham dan timbul kesadarannya meskipun dari awal kesadarannya sedikit demi sedikit, tapi kalau sudah memaknai itu secara mendalam akan menjadi paham dan tahu tentang hal itu. Ya, jadi untuk bisa membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut sehingga akhirnya bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa dan akhirnya juga menimbulkan kesadaran yang kuat. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu sendiri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini adalah beberapa tahapan langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi untuk memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Misal kita masih masa transisi dari yang awalnya membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah kita dapati misalnya apa-apa saja yang dilarang di dalam kelas, dilarang makan misalnya contoh. Awalnya tertulis dilarang makan, dilarang mengantuk. Kemudian step yang kedua, langkah yang kedua adalah kita mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang positif. Yang awalnya ada kata-kata dilarang, ya tidak boleh, jangan. Nah, berubah bagaimana supaya unsur kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya menyarikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi dari aturan-aturan daripada keyakinan kelas yang sudah hampir mau jadi, sudah hampir kita rubah menjadi kalimat positif tadi, kita tanamkan kepada peserta didik nilai kebajikan apa sih yang ada di situ, kenapa harus taati, sehingga mereka akan timbul di dalamnya kesadaran untuk tergerak dari dalam memahami bahwasanya itu penting untuk dijalankan. Kemudian kita bisa berdiskusi kepada siswa mengenai gambaran perilaku yang seperti apa yang mencerminkan keyakinan kelas. Misal dalam keyakinan kelas kita tuliskan hadir tepat waktu, misal contoh. Berarti kalau hadir tepat waktu, salah satu gambaran
perilakunya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Misalnya masuk kelas 5 menit sebelum bel. Nah, atau sudah duduk di dalam kelas sebelum gurunya tiba atau bagaimana seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, kembali lagi kita harus beritahukan kepada anak-anak bahwasannya keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama kita sebagai warga yang berada dalam satu kelas, sehingga kesepakatan itu atau keyakinan itu harus dijalankan secara komitmen bersama-sama dengan teman-teman yang ada dalam satu warga kelas tersebut, baik itu wali kelas ataupun guru-gurunya juga. Kemudian yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau Bapak Ibu bertanya, idealnya itu kita membuat keyakinan kelas kapan ya Mbak? Apakah itu 1 semester sekali? Apakah itu 1 tahun sekali? Ataukah 1 hari sekali? Idealnya adalah setiap tatap muka kita bisa mengadaptasikan keyakinan-keyakinan kelas itu dan mengingatkannya setiap tatap muka pertemuan. Jadi semisal saya dalam pelajaran agama Islam 1 minggu hanya 2 jam misal. Jadi di minggu ini saya ingatkan kami buat keyakinan kelas, di minggu selanjutnya kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas itu. Manakala ternyata ada yang mau dirubah atau direvisi, kita kaitkan lagi dengan anak-anak dan nanti bisa ditinjau apakah itu efektif atau tidak dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya keyakinan kelas itu diingatkan setiap kali pertemuan tatap muka dengan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ayo kita coba. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, oh ternyata dalam tahapan membuat keyakinan kelas, ada tahapannya membuat kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini saya sudah tuliskan beberapa contoh yang biasanya kita buat dalam aturan kelas. Pertama ada dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira nilai kebajikan atau nilai positif yang terkandung dalam peraturan kelas itu apa Bapak Ibu ya? Seperti tadi misalnya tadi, harap mengenakan masker. Nah, itu berarti kan di dalamnya terkandung nilai tentang menjaga kesehatan. Nah, kalau tentang dilarang membuang sampah ke sembarangan berarti nilai kebajikannya tentang apa Bapak Ibu? Tentang menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Bisa. Kemudian keyakinan kelasnya kalau kita rubah ke dalam bentuk positif seperti apa? Buanglah sampah Buanglah pada sampah tempatnya. pada tempatnya. Oke, bisa. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, ketika kita menerapkan keyakinan ini dalam kelas, kita tidak lagi sebut dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak, tetapi sudah kita ubah menjadi bentuk kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian selanjutnya dilarang terlambat masuk kelas. Nah, nilai kebajikan apa yang bisa kita dapati dari aturan ini, Bapak Ibu? Dilarang terlambat. Agar lebih disiplin. Oh, disiplin bisa. Mungkin tanggung jawab juga Agar ya. tidak mengganggu proses Manajemen pembelajaran. Oh, Manajemen betul. waktu juga Manajemen bisa. waktu untuk menjaga ketertiban ya. Menciptakan Hmm. rasa nyaman ya seperti yang dimaksud tadi oleh Bu Endri ya. Betul. Iya, karena kalau terlambat biasanya pasti tidak nyaman antara guru dan muridnya. Nah, keyakinan kelasnya kalau kita ubah ke dalam bentuk yang kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Oke, bisa datang tepat waktu. Kemudian untuk peraturan kelas yang ketiga, dilarang ribut saat guru menjelaskan. Sepertinya untuk nilai kebajikan yang di sini sama seperti yang tadi Ibu Endri sebutkan ya, menciptakan kenyamanan di dalam kelas. Nah, itu untuk keyakinan kelasnya dalam bentuk kalimat positif seperti apa? Mohon tepat. perhatikan penjelasan guru. Mohon perhatikan penjelasan guru. Oke, mungkin bisa dirubah menjadi fokus ya, fokus saat guru menjelaskan. Mungkin bisa seperti itu ya. Fokus saat guru menjelaskan. Nah, yang jelas mungkin salah satu hal terpenting adalah ketika kita membuat keyakinan kelas tadi yang saya sebutkan, jangan sampai di dalamnya ada kata-kata
negatif seperti dilarang, jangan. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini untuk keyakinan kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sampai di topik ini? Kalau dirasa jelas, saya boleh minta jempol dari Zoom. Bisa tidak ya ini? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, ini materi tentang 5 kebutuhan dasar. Ini adalah materi yang saya baru pahami di sini, Bapak Ibu. Ternyata di balik tindakan anak-anak kita yang ternyata ada yang tidak menaati atau ada anak-anak kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tindakannya atau melakukan kesalahan, itu bisa saja salah satu daripada kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Alasannya seperti itu. Jadi apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu masih bingung? Atau sudah paham semuanya? Atau ingin dijelaskan semuanya? Mbak Leli, maksudnya penguasaan itu gimana? Oh, oke, baik. Nah, baik. Kalau untuk bertahan hidup, sudah insya Allah tidak ada yang tidak tahu ya. Seperti misalnya makan, minum, ya seperti itu. Kemudian kalau untuk kebutuhan yang lain, seperti contohnya tadi yang ditanyakan oleh Bu Ayu, penguasaan. Jadi, terkadang anak-anak itu kan punya bakatnya masing-masing, punya minatnya pada suatu bidang tertentu. Sehingga kita sebagai guru tidak bisa mengeneralkan, kamu harus menguasai ini, dan ini, seperti itu. Jadi, ini adalah salah satu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan anak-anak untuk mencapai sesuatu yang memang dirasa mampu. Sehingga mereka menjadi kompeten di bidang tersebut dan juga terampil. Nah, dan yang dimaksud dengan kebutuhan untuk penguasaan itu adalah dia diakui atas apa yang dia lakukan, bahwasanya dia itu terampil dalam bidang seperti itu. Mungkin kita bisa apresiasi dengan pujian, nah seperti itu. Atau didengarkan bila mana dia menyebutkan apa prestasi yang dia sudah lakukan, seperti itu. Nah, mungkin itu Bu Ayu yang dimaksud dengan tadi saya maksudkan dengan kebutuhan penguasaan. Jadi maksudnya penguasaan di sini adalah anak itu diakui kalau memang ternyata dia punya penguasaan atau keterampilan dalam bidang-bidang tertentu yang memang dia bisa. Oke, baik Mbak Leli, terima kasih. Selain daripada itu Bapak Ibu untuk kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, apakah ada yang ingin ditanya? Oh, oke. Kalau Bapak Ibu tidak ingin bertanya, kalau begitu saya akan tunjukkan sebuah kasus ya, yang mana Bapak Ibu bisa melihat. Pertama ini tentang si Bimo. Bimo adalah seorang anak TKB. Ya, TKB. Juna itu TKB bukan ya Bu Ayu? Bukan ya? Belum, Bu Leli masih kelompok bermain. Oh, masih KB. Oke. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo ketika melakukan tindakan itu. Nah, kira-kira berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bimo, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti dalam perkataan ini, kolom ini. Nomor 1, Bimo mengatakan, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kalau misalnya Bimo menyebutkan ini, berarti kira-kira kebutuhan apa yang Bimo itu ingin dipenuhi? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya, kasih sayang dari siapa? Dari guru ya.
Kemudian yang kedua, aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Bimo? Pengakuan. Pengakuan tentang penguasaan. Ya, Nah, ini yang dimaksud tentang tadi kemampuan. tentang penguasaan. Selanjutnya, kasusnya Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani Guru. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu guru Perhatian. tidak menyapaku. Perhatian. Nah, kira-kira kalau misalnya perhatian itu masuk dalam kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang, atau bertahan hidup? Di antara 5 cakupan ini Bapak Ibu. Perhatian. Ya. Kasih sayang dan diterima. Rasa Oke, diterima. berarti kasih sayang dan diterima. Kemudian yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukkan itu ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira nomor 2 ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Dari 5 tadi, Kebebasan. kebebasan atau penguasaan? Kuasaan. Ya, ini lebih ke penguasaannya Bapak Ibu ya. Karena Penguasa. si Dinda merasa gurunya menunjukkan gambar yang tidak rapi, padahal dia ingin diakui kebisaannya dalam menggambar atau keterampilan dalam menggambarnya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya, terkait dengan contoh-contoh kasus yang ada kaitannya dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, dan ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi, ketika kita melihat anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang berlainan dari aturan yang memang sudah kita sepakati bersama, keyakinan yang kita sepakati bersama, maka penting bagi kita mengetahui alasan dari adanya pelanggaran itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi, selanjutnya kita akan menelaah bersama berkenaan dengan posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Diane Gosen, yang mana ini merupakan pendekatan restitusi yang kita sebut dengan 5 posisi kontrol. Kenapa disebut 5 posisi kontrol? Karena di dalamnya ada 5 posisi guru ya dalam menerapkan itu. Pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, seperti apa sih itu maksudnya? Kita akan pelajari lebih lanjut. Saya akan bukakan langsung melalui tabel. Tabelnya ada di... Oke. Bisa dilihat tabelnya Bapak Ibu. Nah, ini tabel berkenaan dengan posisi kontrol dalam restitusi. Nah, di sini saya tuliskan motivasi internal dan motivasi intrinsik. Jadi di sini ada kami petakan dalam bentuk tabel apa yang terjadi bila guru itu menjadikan kontrol dirinya sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya apa yang dilakukan oleh guru? Nah, dalam posisi kontrol sebagai penghukum, guru melakukan hal-hal berikut ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Mungkin maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misal ada seorang anak yang melakukan kesalahan, yang dimaksud dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, saya rasa Bapak Ibu tahu ya, langsung dihakimi, dijudge, kemudian seperti ini dimarah-marahi. Nah, itu salah satu contoh daripada posisi kontrol guru penghukum. Sedangkan kalau guru yang pembuat merasa bersalah, apa yang dilakukan?
tidak menghardik, bukan menyakiti atau menyindir, tapi guru tersebut langsung menceramahi, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalimat apa yang dikatakan biasanya? Misalnya contoh seperti ini. Kamu sudah mengecewakan ibu loh karena kamu seperti ini, seperti ini. Nah, kalau tadi posisi gurunya sebagai penghukum, yang dikatakan biasanya apa? Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan menghukum kamu dengan bla 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 bla. Misal contoh seperti ini. Berbeda kalau guru sebagai seorang teman. Biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi misal murid itu tidak mengerjakan tugas. Nah, bisa jadi gurunya berkata-kata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kemarin kan sudah ibu ingatkan, nanti ibu ditegur loh sama bapak kepala sekolah karena kamu tidak mengerjakan tugas ibu. Nah, misal contoh seperti itu. Jadi beranggapannya dirinya memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Kemudian kalau sebagai pemantau yang mana mengamati, menghitung, mengukur. Nah, guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya. Lalu apa yang kamu lakukan? Dan sekarang apa yang terjadi? Nah, seperti dia tidak berbuat seperti penghukum, pembuat merasa bersalah atau seperti teman, tapi sebagai pemantau. Idealnya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara idealnya, guru itu dalam tindakan restitusi harus memposisikan dirinya dalam posisi kontrol manajer. Ya, yang mana yang dilakukan guru adalah ketika murid melakukan kesalahan, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Contoh saja ini Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita yakini bersama? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau memang kamu meyakini hal tersebut, kamu mau tidak memperbaiki kesalahan ini? Kalau kamu mau memperbaiki hal itu, kira-kira ke depannya kamu ingin seperti apa? Nah, ini yang dimaksudkan Bapak Ibu. Jadi inilah posisi kontrol ideal untuk seorang guru ketika menanggapi adanya tindak kesalahan dari para murid. Nah, bukan langsung menghukum. Kamu salah, kamu ibu hukum dengan lari 5 kali keliling lapang, lari 5 putaran lapangan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti posisi gurunya sebagai seorang penghukum. Nah, yang terjadi adalah ketika Bapak Ibu guru melakukan posisi kontrol sesuai dengan tadi yang saya sebut sebagai penghukum, apa yang terjadi pada siswa? Maka siswa bisa saja memiliki dendam atau bahkan menyalahkan orang lain dan memberontak. Kemudian bila mana sebagai seorang yang membuat rasa bersalah, hasilnya apa yang terjadi? Siswanya akan menyembunyikan kesalahannya atau menyangkal bahkan bisa sampai berbohong. Kalau memposisikan dirinya sebagai seorang teman, maka akan timbul ketergantungan. Sedangkan bila mana sebagai pemantau, yang terjadi adalah mereka akan menyesuaikan dirinya bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi, ya wallahu a'lam. Nah, selanjutnya untuk posisi control manager, bila mana kita menerapkan ini, maka hasil yang didapat adalah penguatan karakter. Nah, Bapak Ibu semua, kira-kira dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, kita sebagai seorang guru sudah menerapkan yang mana ya di sekolah? Sebagai teman. Nah, oh sebagai teman. Oke, Bu Fajrin bilang Bu Fajrin lebih seringnya sebagai teman. Bu Darmi lebih seringnya sebagai apa? Dalam posisi kontrol. Oh, sebagai manajer. Manajer. Seharusnya ya kan Kalau Bu berbicara. Ayu sebagai posisi kontrolnya biasanya sebagai apa? Pemantau. Pemantau, betul. Pemantau. Kalau Bu Yani atau Bu Ratna, kalau Bu Aisyah biasanya sebagai apa? Posisi kontrolnya di sekolah. Manajer. Sebagai apa? Manajer. Oh, Sebagai manajer. manajer. Wah, berarti kita aplaus dulu untuk guru-guru yang memang sudah sering menerapkan posisi manajer di sekolah. Jadi itu ya posisi idealnya. Kalau sebagai seorang guru harusnya kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer ya. Karena ternyata dampak yang ditimbulkan juga lebih lebih baik. Nah, karena akan langsung kepada penguatan karakter siswa.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang posisi kontrol dari restitusi ini, kita akan lanjut memahami, nah ini tadi yang saya maksudkan ya, dari tabel itu, tentang segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi posisi kontrol tadi, posisi kita sebagai seorang guru itu harus seperti apa? Setelah itu kita lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan dengan beberapa tahap, ya. Tahapannya seperti apa? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau selama ini ketika kita menemukan ada siswa yang melakukan kesalahan, contoh kecil misalnya saya sebagai seorang guru agama, saya mendapati siswa yang ke kamar mandi ketika sudah waktunya azan. Nah, ke kamar mandinya ternyata lama sampai selesai sholat zuhur masih di kamar mandi. Nah, yang saya lakukan mungkin kemarin adalah Bapak Ibu mungkin pernah lihat saya bawa tongkat, ya kan? Kemudian langsung memarahi, langsung menegur, atau bahkan langsung memberi sanksi. Nah, seharusnya idealnya adalah yang kita lakukan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana menerapkannya? Melalui 3 tahap ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan dalam menstabilkan identitas? Yang dilakukan adalah mendasarkan apa yang kita lakukan dengan prinsip bahwa semua kesalahan itu pasti bagian dari prosesnya ada alasannya dan kemudian kesalahan itu bisa dijadikan sebagai salah satu proses untuk dia belajar, ya. Jadi jangan sampai ketika kita menstabilkan identitas kita menjustifikasi siswa yang akhirnya menyebabkan adanya kegagalan identitas dan anak-anak menjadi merasa bersalah, dendam, takut, akhirnya dia tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas itu bisa dengan kita panggil anaknya. Misal contoh ini yang saya lakukan kepada Bunga. Misal saat itu Bunga ternyata tertidur di kelas saya, pembelajaran agama. Saya minta Bunga untuk konseling, datangi saya, bertemu saya ajak mengobrol. Kemudian saya tidak langsung mengatakan, Bunga kamu tidur ya? Kamu kok bisa tidur sih? Kenapa? Nah, tidak dengan nada yang tinggi. Tentunya kalau menjadi posisi kontrolnya manajer kan, ya harus dengan yang baik, sopan, ya tidak mengedepankan emosi. Ya, jadi kita ajukan beberapa pertanyaan. Misalnya dimulai dengan Bunga bagaimana? Nah, Bunga tahu tidak kenapa kok Bunga dipanggil sekarang? Nanti dia akan sedikit demi sedikit menjawab itu dan akhirnya tahu kesalahannya apa. Dan dari situ nanti dia akan tahu bahwasannya apa yang dilakukan itu salah. Nah, seperti itulah daripada validitas tindakan yang salah. Jadi ada respon, ada pertanyaan. Nanti dari validitas tindakan yang salah ini siswa akan tahu apa yang dilakukan itu salah. Kemudian mengenali dan mengakui itu. Karena beberapa terkadang di antara siswa-siswa yang kita tindak ketika dia melakukan kesalahan, tidak semuanya mau berkata jujur. Nah, mungkin ketika dia tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak jujur, ada salah satu tindakan restitusi yang kita lakukan itu kurang tepat. Sehingga target yang ingin kita dapatkan bahwasannya anak itu jujur dan mengakui kesalahannya tidak tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita ketahui anaknya juga sudah mengakui, iya Ibu, saya salah. Lalu kita tanyakan kembali, keyakinan apa yang kita sepakati di kelas nak ketika belajar? Kita harus fokus Bu ketika pembelajaran. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nah setelah kita tanyakan keyakinan itu, kita tanyakan perubahan-perubahan apa yang sekiranya ke depannya ingin dilakukan oleh anak tersebut sehingga tidak lagi melakukan hal yang salah dan apa yang salah itu terulang kembali ke depannya. Seperti itu. Ini cakupan daripada tahap-tahap segitiga restitusi. Saya akan tunjukkan sedikit daripada
video praktek. Nah, saya coba nyalakan bisa atau tidak ya. Suaranya tidak terdengar ya, Bu? Enggak, Tidak Kak. tidak kedengaran. Enggak Videonya kedengaran. juga macet-macet. Oh, videonya macet-macet ya. Kalau begitu mungkin karena jaringan saya kurang stabil ya. Saya perlihatkan dari segi percakapan yang tertulis saja dulu ya. Jadi dalam video tersebut yang terjadi adalah sesuai dengan narasi ini, percakapan ini. Permisi Ibu, Masita datang ke dalam ruangan, saya bertanya tentang kabar, kemudian terjadilah dialog di situ. Yang mana dialog ini akhirnya bisa menstabilkan identitasnya Masita. Yang mungkin awalnya dia takut, tidak mau mengaku, akhirnya menjadi netral kembali dan sudah mau mencoba berbicara. Nah, kemudian selanjutnya di sini Masita menyebutkan, saya makan di kantin Bu, tadi antri, saya dapat antrian paling belakang, jadinya saya selesai makan, itu terlambat masuk kelas. Jadi dia menyebutkan alasan Masita itu ketika terlambat, kenapa? Karena dia antrian makannya paling belakang. Nah, jadi di sini dia memvalidasi ketindakan yang salah itu dan menyebutkan alasannya apa. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu, pasti di setiap apa tindakan yang dilakukan oleh siswa itu ada alasan dan sebabnya mengapa dia melakukan itu. Kemudian selanjutnya kita sampaikan di sini yang benar seperti apa, yang kita yakini bersama seperti apa. Tadi menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas yang kita yakini Masita? Hadir tepat waktu Bu saat pembelajaran. Kemudian apakah perbuatanmu itu sudah mencerminkan keyakinan itu? Karena bisa saja siswa itu tidak tahu perbuatan apa sih yang harusnya kita lakukan untuk mencerminkan keyakinan yang kita pahami bersama. Nah, seperti itu. Kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi ke depannya kita harus berikan gambaran juga apa saja yang sekiranya bisa dilakukan sebagai bentuk perubahan daripada sikapnya yang awalnya salah menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, di sini ada solusi yang disepakati yang diajukan oleh Masita. Saya ke depannya akan memperhatikan waktu Ibu dan kalau perlu saya bawa bekal saja supaya tidak terlambat atau kalau perlu saya lebih baik pesan lebih dahulu baru mengambilnya nanti. Nah, seperti itu supaya ke depannya tidak terlambat masuk kelas. Nah, seperti itu. Jadi dari segitiga restitusi ini anak-anak tahu kesalahan mereka, guru pun juga tahu. Kemudian kita sama-sama menyepakati keyakinan yang sudah kita pahami bersama dan akhirnya anak-anak itu sadar bahwasannya kesalahan itu harus diperbaiki ke depannya dengan perilaku yang baik. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Positif kontrol mana yang telah kita perbuat selama ini? Tadi kan beberapa sudah menyebutkan, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sudah bahkan manajer ya tadi. Nah, kemudian kembali lagi kita merefleksi bersama selama ini sudahkah tepat perlakuan kita terhadap anak-anak yang tidak menepati nilai-nilai kebajikan atau kita sebut saja mereka dengan melanggar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sesi terakhir ya. Sesi terakhirnya adalah refleksi. Refleksi kita malam ini menggunakan refleksi 4P. Apa saja 4P itu? Pertama peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Nah, saya sudah siapkan di sini Bapak Ibu namanya spin. Jadi saya matikan sebentar ini screen-nya. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa menyalakan kameranya kembali. Sudah? Oke, baik. Izin saya akan memutar spin wheel ini ya Bapak Ibu. Nah, kelihatan tidak ya Bapak Ibu?
Saya sudah masukkan di Datang. sini list-list nama yang sudah ada. Kita akan putar. Jadi kita akan refleksi pertama dari yang pertama. P pertama adalah peristiwa. Jadi nanti refleksinya Bapak Ibu bisa menyebutkan peristiwa apa yang terjadi malam ini, apa yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan. Saya putar. Dan nama yang keluar Ibu Budi. Apakah Ibu Budi ada dalam ruangan ini? Oh, Ibu Budi tidak ada. Kalau begitu kita putar kembali. Ibu Endri. Ya, mohon izin mungkin Bu Endri bisa menyampaikan refleksinya terkait dengan peristiwa apa yang kita alami malam. Silahkan Bu Endri. Terima kasih. Peristiwa apa yang kita alami, maksudnya dari yang Bu Leli tadi sampaikan atau dari peristiwa yang di luar Bu Leli sampaikan, tapi menganalogikan yang Mbak Leli sampaikan. Boleh, boleh seperti itu Ibu. Boleh dari apa yang selama ini pernah Ibu alami dianalogikan dengan apa materi yang sudah Ibu dapatkan malam ini. Harus berpikir dulu ya Mbak Leli. Oke, baik. Oke, Kalau begitu, oke, boleh, boleh. kalau begitu saya putar dulu untuk yang P kedua, P ketiga, dan P keempat supaya ada waktu untuk berpikir menyiapkan kalimat yang dikeluarkan ya mungkin Ibu ya. Apa yang ingin disampaikan. Seperti itu bagaimana Bu Endri? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sepakat tidak? Walaupun saya sudah, Oh, walaupun sudah. saya sudah gambaran. Oh, silahkan. Silahkan Bu Endri. Ya. Hmm. Eh, misalnya pada saat saya memberikan proses pembelajaran, saya akan selaku guru saya memberikan kadangkala saya memberikan materi yang mungkin buat siswa agak sulit dipahami gitu ya, tetapi saya akan memberikan eh, apresiasi terhadap peserta didik yang mampu menyerap, mengikuti, dan memahami apa yang saya sampaikan. Eh, kurang lebih seperti itu aja dulu. Gitu kan Mbak Lili maksudnya? Oke, boleh Ibu, boleh. Terima kasih Ibu Endri. Jadi itu tadi Sama-sama. berdasarkan pengalaman yang selama ini pernah dirasakan oleh Ibu Endri ya. Oke, baik selanjutnya kita lanjut ke refleksi P yang kedua. P yang kedua adalah perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu malam ini setelah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif ini? Oh, Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Ibu Ratna ada di tempat? Ibu Ratna mic-nya masih mute. Kurang menyimaknya sebagian-sebagian karena sambil ngajarin Rafa ngerjakan PR. Oh, oke. Jadi Bisa perasaannya diulang seperti pertanyaannya, apa? Ustazah? Oh, jadi ini kita sampai di tahap refleksi. Bagaimana perasaannya Bu Ratna Ya. malam ini setelah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif ini? Oh, kalau saya merasa senang sih Ustazah, jadi menambah wawasan tentang apa itu keyakinan kelas, restitusi. Nah, itu kan penting banget bagi kita sebagai seorang guru, karena kan mengaplikasikan dalam pembelajaran diferensiasi yang terpusat pada siswa, otomatis untuk menunjang keberhasilan itu pasti membutuhkan itu semua dalam proses pembelajaran. Jadi sangat bermanfaat bagi saya, khususnya dalam menunjang saya dalam proses pembelajaran di kelas.
Jadi kalau dari posisi kontrol yang tadi kita Gitu. sebutkan dari penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan teman, Bu Ratna lebih sering menerapkan posisi kontrol yang mana? Saya biasanya karena itu anak yang membuat, biasanya anak sendiri yang menentukan dia mau seperti apa. Oh, berarti sudah Nah, menerapkan gitu. posisi Jadi sebagai manajer. ya, jadi anak-anak yang menentukan sendiri. Misalnya kalau saya misalnya eh, anak-anak saya menjelaskan anak-anak tertidur. Anak-anak sudah anu sendiri. Bu, yang tertidur nanti supaya dia terbangun, dia cuci muka kemudian ice breaking. Jadi bukan hukuman sih, itu dari anak-anak sendiri yang ya Keyakinan memberikan kelas ya. solusi itu. Jadi bukan saya. Oh, itu Nah, jadi saya keyakinan kelas kembalikan yang ke sudah anak-anak ini disepakati. gimana? Jadi seperti itu. Oh, Yang sudah baik. saya terapkan seperti itu. Oh, siap. Gitu, Terima Bu. kasih, Bu Ratna. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut Sama-sama. ke refleksi P yang ketiga. P yang ketiga adalah pembelajaran. Jadi, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini? Kita putar. Oke, silahkan Ibu Fajrin. Ya, Bu Leli, untuk malam ini pembelajaran yang saya dapat tuh banyak sekali dari penyampaian yang sudah Bu Leli sampaikan, terutama pada disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu untuk karakter siswanya, kemudian menyesuaikan pembelajaran yang ada di kelas, disesuaikan dengan minat bakatnya siswa juga, kemudian untuk pembelajaran apa apa tadi itu yang disiplin positif juga sekarang kita sudah memang harus beralih dari yang berbagai hal ya, contohnya seperti tadi yang untuk yang sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau saya pembelajaran yang saya dapat untuk yang disiplin positif itu sekarang saya merasa saya masih belajar untuk menyesuaikan. Jadi saya merasa bahwa sekarang itu saya tidak hanya sebagai teman pemantau, tapi juga kadang saya juga sebagai penghukum karena kita masih memodifikasi gitu. Jadi masih belajar memodifikasi dan juga menyesuaikan. Jadi untuk menyesuaikannya itu misalnya ada hal yang negatif dilakukan siswa, sekarang masih berusaha, kita berusaha untuk menjadi pemantau juga, menjadi teman, tapi ya kadang juga kita sebagai penghukum gitu. Jadi masih masih mengkolaborasikan. Nah, dengan pembelajaran materi atau penjelasan dari Bu Leli, jadi saya semakin banyak belajar dan banyak dan akan mencoba untuk bisa lebih baik lagi menyesuaikan apa yang pembelajaran disiplin positif sehingga siswa juga merasa nyaman, kemudian merasa apa bisa menjadi sharing dari apa yang mereka lakukan ternyata ada alasannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin pembelajarannya saya masih belajar untuk ke arah yang apa tadi, yang hijau tadi itu untuk yang sukses tadi, untuk yang gagal, tapi saya masih sebagai ya memang sesekali sebagai penghukum. Nah, jadi masih mengkolaborasikan itu ya. Seperti itu, Bu Leli. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah berarti ada yang dipelajari malam ini ya Ibu ya. Terima kasih Bu Fajrin. Selanjutnya kita beralih ke refleksi P yang terakhir yaitu adalah perubahan. Jadi yang disampaikan adalah perubahan apa yang kira-kira ke depannya ingin dilakukan atau diterapkan oleh Bapak Ibu semua setelah mempelajari materi terkait dengan budaya positif ini. Kita putar. Iya, ada. Ibu Fitri ada dalam ruangan ini, Bu Fitri? Bu Fitri. Oh, tidak ada ya?
Oke, kalau begitu kita putar kembali. Pak Firman juga sepertinya tadi sudah hapus ini. Oh, sudah. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Darmi. Silakan Ibu Darmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam berkaitan warahmatullahi wabarakatuh. dengan pembelajaran apa namanya apa yang kami simak malam ini bersama dengan Bu Leli, apa yang dipaparkan Bu Leli. Kalau menurut saya secara pribadi transformasi yang perlu dilakukan ke depannya untuk menerapkan disiplin positif di sekolah itu tentunya harus berawal dari Bapak Ibu guru semua dulu sekiranya bisa memberikan contoh karena mungkin itu yang saya pikirkan bagaimana kita memberikan contoh lebih awal kepada peserta didik supaya pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada peserta didik itu bisa menjadikan Bapak Ibu guru itu sebagai tauladan atau contoh dalam bersikap, bertutur kata dan lain-lain karena eh, jujur persoalan selama ini secara internal yang terjadi di SMA 2 itu terkadang jadi bumerang bagi Bapak Ibu guru sendiri atau saya secara pribadi ketika kita menegur anak ternyata anak bisa eh, menimpa pertanyaan kita dengan memberikan contoh apa yang terjadi secara internal pada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi mungkin perubahan atau transformasi yang perlu dilakukan untuk penerapan disiplin positif itu lebih fokus dulu mungkin kepada Bapak Ibu guru, terutama saya pribadi berkaitan dengan eh, bagaimana kita misalnya menerapkan disiplin positif, pendekatan-pendekatan yang diberikan kepada anak itu harus kita mengembalikan kepada diri masing-masing dulu. Mampukah kita jadi figur bagi anak-anak? Mampukah kita jadi tauladan bagi anak-anak? Nah, ini yang tadi ya saya simak di situ dari Bu Leli berkaitan dengan pendekatan atau penerapan daripada disiplin positif. Karena selama ini memang saya sering menyampaikan bahwa agak-agak sulit untuk menerapkan disiplin positif. Tapi kalau kita berkolaborasi satu sama yang lain, terutama di antara Bapak Ibu guru, memiliki keseragaman, apa keseragaman apa namanya pemahaman atau konsep yang sama untuk pendekatan itu, saya kira tidak apa namanya tidak rumit, lebih mudah. Tapi itu intinya adalah bagaimana kita ada kekompakan di antara Bapak Ibu guru, terutama misalnya bagaimana muncul kita di tengah-tengah anak-anak dan bisa menjadi figur bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena saya sendiri merasakan kadang saya jadi penghukum karena kenapa? Terkadang saya menyampaikan sesuatu tapi ada pertanyaan balik anak-anak melemahkan apa yang saya sampaikan. Jadi disitulah muncul sebagai saya penghukum karena terkadang saya tidak mau tahu apa alasan anak-anak ketika menyampaikan kelemahan-kelemahan di antara kita apa namanya menyampaikan kelemahan-kelemahan apa yang ada di misalnya yang sering ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru. Contohnya saja ketika kita melarang anak untuk merokok, tapi ternyata Bapak Ibu guru Bapak gurunya ada yang merokok. Nah, mungkin kita kembali bagaimana kita bisa transformasi itu ada, mungkin berawal dari Bapak Ibu guru untuk melakukan pendekatan disiplin positif karena agak sulit menerapkan pendekatan disiplin positif kalau misalnya Bapak Ibu gurunya tidak bisa muncul sebagai figur yang positif di tengah-tengah anak-anak. Saya kira itu Mbak Leli. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Darmi. Dan sangat real sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Darmi ya. Ini menjadi PR kita bersama untuk kedepannya selain dari tadi hanya berusaha untuk mendisiplinkan atau menerapkan budaya positif ini kepada siswa, tapi juga menjadi figur bagi mereka dan kita bisa juga mentransformasikan hal ini kepada Bapak Ibu guru lainnya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan cek terlebih dahulu.
di layar ini. Baik, setelah kita melakukan refleksi dari 4P ini, selanjutnya, oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya malam ini. Sesinya untuk malam ini sudah cukup sampai di sini. Kita akan tutup. Sebelum kita tutup sesi terakhir Bapak Ibu, kita disebut dokumentasi dulu ya. Silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu layarnya, videonya. Silakan berpose. Jadi kalau di guru penggerak itu ada salam khususnya, salam dan bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat pose pertama salam mungkin ya. Saya akan screenshot. Ya. Bapak juga boleh menyalakan video. Oke, Bu Fajrin dan Bu Aisyah. Oke, siap. Oh, Bu Yani dua kamera ya? Boleh. Oke, sebentar. Salam, kita posisinya salam dulu, salam. Ya, Bu Ratna bisa menyalakan videonya dulu. Oke, kita klik dulu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya bahagia. Bahagia bebas berekspresi ya Bapak Ibu ya. Bahagianya Bapak Ibu berekspresinya seperti apa? Senyum boleh, angkat tangan boleh. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi posenya bebas. Bebas ya. 1, 2, 3. Itu tambahkan aja. Apa tuh? Itu kan coba. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu ada kegiatan di Untuk Fugo malam ini kita tadi buka dengan membaca doa, maka mengakhiri kegiatan ini pun kita juga berdoa. Untuk itu, mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa disilakan. Ya Allah, kali jauh-jauhnya ketemu. Ada nggak? Coba dia aku. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan kembali terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mengakhiri kegiatan ini, saya izin menyampaikan pantun terakhir ya, Bapak Ibu sebelumnya. Oke. Jawabannya Ketemu siswa. cantik. Masya Allah. Oke, guru semada itu baik dan ramah. Cantik. Tenaga pendidiknya cantik-cantik dan tampan. Cantik. Oke, tetap semangat Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat, rajin, hebat, dan semakin menawan. Oke, baik. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Sukses, Bu Warahmatullahi Leli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Bu Leli. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Saya